Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan kedua pembelajaran daring mata pelajaran fikih kelas 7. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat untuk belajar, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang Bu Ulfah sayangi, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Ulfah akan menjelaskan tentang materi macam-macam air. Dengan tujuan, anak-anak bisa membedakan untuk menggunakan air yang suci atau untuk bisa memilih manakah air yang suci yang bisa kita pakai dan manakah air yang tidak bisa kita gunakan. Oke anak-anak, langsung saja sekarang kita akan membahas tentang macam-macam air. Sebelumnya kita buka pada pembelajaran pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ulfah memiliki gambar skema di atas. Coba kalian perhatikan. Macam-macam air dibagi menjadi 5. Macam-macam air ada 5. 1. Air mutlak atau disebut dengan air suci mensucikan. Yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga ada air mutanajjis. Yang keempat adalah air makruh atau air musyammash. Sedangkan yang kelima adalah air mustakmal. Oke anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu tentang penjelasan macam-macam air. Yang pertama adalah air mutlak. Air suci mensucikan. Dalam bahasa Arab disebut air tohir mutohir. Air mutlak adalah air yang boleh diminum dan sah jika digunakan untuk bersuci. Seperti untuk wudhu, untuk mandi, untuk membersihkan najis, maka hukumnya sah karena airnya suci mensucikan. Bu Ulfah ulangi lagi, air suci mensucikan adalah air yang boleh diminum dan sah jika digunakan untuk bersuci seperti wudhu, mandi, dan membersihkan najis. Contoh air mutlak adalah air hujan, air sumur, air laut, air embun, air mata air, air sungai, selama belum berubah sifat air. Seperti warnanya masih bening, seperti air yang jernih, baunya sedap, rasanya nikmat, berarti itu namanya air suci mensucikan. Oke, sekarang masuk ke air yang kedua. Air yang kedua adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci berarti airnya boleh diminum, boleh dikonsumsi. Tetapi airnya tidak mensucikan. Airnya tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Dibuat wudhu tidak sah, dibuat mandi tidak sah, apalagi dibuat membersihkan najis tidak sah. Bu Ulfah ulangi lagi, air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang boleh diminum tetapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Contohnya air buah-buahan,
jus jambu, jus alpukat, dan jus-jus yang lain. Walaupun banyak jumlahnya, tetapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Diminum boleh, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada lagi air teh, air kelapa, air kopi, air pepohonan-pepohonan yang lainnya. Boleh diminum, tetapi tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Gimana anak-anak, paham ya? Bisa membedakan antara air yang suci mensucikan dan air yang suci tetapi tidak mensucikan. Bisa membedakan anak-anak? Tetap semangat belajar. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke air yang ketiga. Air yang ketiga adalah air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutanajis adalah air yang tidak halal diminum dan tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Bulfa ulangi. Air mutanajis adalah air yang tidak halal diminum dan tidak sah jika digunakan untuk bersuci. Seperti satu, yaitu air yang sudah berubah sifatnya. Air yang seharusnya berwarna bening, bersih, tapi menjadi kotor, menjadi berwarna hitam, kecoklatan misalkan. Air yang seharusnya baunya sedap, nikmat, seger, tapi baunya menjadi bau yang tidak sedap. Air yang seharusnya kalau diminum itu rasanya nikmat, tapi menjadi tidak nikmat karena dirasa tidak enak. Itu namanya airnya sudah berubah sifat, sehingga disebut air mutanajis. Contoh yang kedua yaitu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kolah, kemasukan najis, maka berubah sifatnya ataupun tidak berubah sifatnya, maka disebut dengan air mutanajis. Bulfa ulangi, air yang sedikit, yang kurang dari 2 kolah, yang terkena najis, yang kemasukan najis, walaupun tidak berubah sifat air, tetap dinamakan air mutanajis. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kolah, kemasukan cicak bangkai di dalam air, ketika bangkai cicak itu sudah diambil, tidak merubah sifat air, karena air yang banyak lebih dari 2 kolah, maka air itu masih dikatakan air mutlak. Karena airnya tidak berubah sifatnya, airnya lebih dari 2 kolah, maka disebut air suci, mensucikan. Air yang keempat adalah air makruh. Air yang hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air musyammash. Air musyammash adalah air yang terjemur panas matahari secara langsung dalam sebuah bejana selain emas dan perak. Bulfa ulangi. Air musyammash adalah air yang terjemur panas matahari dalam sebuah bejana selain emas dan perak. Contoh, Bulfa memiliki tong besar yang terbuat dari plastik. Bulfa taruh di depan rumah, di luar rumah. Sehingga ketika hujan datang, tongnya Bulfa itu berisi air hujan. Di depan rumah dibiarkan begitu berhari-hari sehingga terkena panas matahari. Maka namanya air itu adalah air musyammash. Jika digunakan untuk bersuci, maka hukumnya makruh. Makruh, maka lebih baik ditinggalkan, carilah air yang suci, mensucikan. Dibuat minum boleh, dibuat masak nasi boleh airnya.
tetapi hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Air yang kelima adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Contoh, kalian menggunakan air yang ada di dalam bak kamar mandi yang jumlahnya airnya kurang dari 2 kolah, yaitu kurang dari ukuran 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Airnya kurang dari itu, namanya kurang 2 kolah. Jika kalian berwudu, ambil air wudu secara langsung di dalam bak kamar mandi itu, maka bekas air wudu itu namanya air mustakmal. Karena airnya kurang dari 2 kolah, makanya tidak sah jika digunakan untuk berwudu. Kecuali air itu lebih dari 2 kolah. Air itu berada di dalam kolam yang ukurannya 60 lebih, misalkan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter ukuran kolahnya. Lebarnya ke kolam ada 1 meter, panjangnya, tingginya kolam ada 1 meter, kedalaman air ada 1 meter, maka namanya airnya lebih dari 2 kolah. Ketika kalian ambil air wudhu secara langsung di dalam kolam, bekas air wudhunya itu kok jatuh lagi di dalam kolam, maka airnya tetap dikatakan air suci, mensucikan. Oke anak-anak, mudah-mudahan anak-anakku semuanya semakin paham tentang macam-macam air. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Sekian dari Bu Ulfah pertemuan kali ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang silahkan kerjakan tugas pertemuan kedua. Terima kasih. Wal afwu minkum ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.